Baik, kita mulai aja. Gimana, Bu Heni? Ya, siap, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayabina nashkuru syukran kathiran ila Allah Ta'ala alladhi qad a'ta'na ni'aman kathira fi hadzal makanin mubarak. yakni Zoom mubarak insyaallah. Thaniyan salawatun wa salam daimaini wa mutalazimaini ila sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini sudah siap pemateri kita. Alhamdulillah. Saya akan membacakan biodata dari beliau. Sebelum saya membacakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aulia, boleh dipanggil Aul, boleh panggil Lia, terserah, tafadhol insyaallah. Saya sendiri adalah guru SMP IT Auladina Indonesia. Kemudian kita akan lanjutkan membacakan profil atau biodata dari Ibu Ani. Bentar ya, Bu. Ya. Sedang ada masalah di laptop. Mungkin saya akan membacakannya aja tanpa share screen. Pemateri kita pagi ini, nama lengkap beliau yaitu adalah Dr. Haja Heni Lestari, Magister Sains. Profesi beliau yang pertama yaitu adalah Direktur Pendidikan Sekolah Insan Mandiri. Beliau juga seorang trainer dan konsultan pendidikan. Beliau juga sekarang merupakan dosen. Alamatnya yaitu adalah di Jalan Kalibata Utara, Pancoran, Jakarta Selatan. Beliau lahir di Jakarta tanggal 20 Agustus tahun 1973. Pendidikan beliau, riwayat yang pertama yaitu beliau merupakan alumni S1 Bimbingan Konseling Unindra PGRI Jakarta. Beliau juga melanjutkan pendidikannya di S2 Kajian Islam dan Psikologi UI. Dan yang terakhir yaitu beliau baru saja menyelesaikan studinya di S3 Psikologi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah. Beliau juga telah memiliki karya 2 buku ya Bu ya. Masya Allah. Yang pertama Bunda Berikan Aku Cinta. Yang kedua Mendidik Generasi Religius Nasionalis. Masya Allah luar biasa materi kita pada pagi hari ini. Bu, gimana udah siap untuk membagikan ilmunya? Siap. Mikrofonnya mati, Bu. Siap 86 insyaallah. Insyaallah. Baiklah Ibu. Ya. Al-waktu-waktiha. Time is yours, Ibu. Oke. Langsung ya, saya mulai ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya pribadi senang sekali dapat bertatap muka dengan saudara-saudara saya yang ada di seberang Selat Sunda, tepatnya di Provinsi Lampung, tepatnya lagi di kota Bandar Lampungnya ya Bu Aulia ya? Ibu, Bandar Lampung. Bandar Lampung. Kalau dari bandara itu berapa menit perjalanan? Sekitar 30. Oh, dekat ya. Dekat Bu, alhamdulillah. Masya Allah. Apalagi dengan Auladina dekat banget di Natar. Alhamdulillah, kemarin juga sempat dapat oleh-oleh bolu dari Lampung tuh enak banget ya. Kayaknya oleh-oleh baru ya itu ya. Kalau dulu-dulu nggak pernah ngeliat yang kayak gitu. Iya kan Ibu udah 2 tahun Bu, jangan belum. Iya, alhamdulillah ya hari ini walaupun via Zoom jarak jauh, tapi paling tidak kita bisa berkomunikasi ya
dengan Bu Ani dan tim SD Auladina khususnya ya, serta para peserta kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis, wa idza marortum biryadil jannah farta'u, gitu ya, kata Nabi dalam sebuah hadis, jika kamu melewati taman-taman surga ya, farta'u, mampir, gitu ya. Nah, maza biryadil jannah ya Rasulullah, kata sahabat. Apa itu taman surga ya Allah? Ya Rasul, apakah ada taman surga di dunia? Gitu ya. Kata Rasul, khilaqu zikra, ya. Halaqo zikir, ya. Kumpulan orang-orang yang saling mengingatkan, kumpulan orang-orang yang saling menasehati, kumpulan orang-orang yang saling berbagi kebaikan, itu termasuk khilaqu zikri. Nah, mudah-mudahan kumpulnya kita via Zoom ini termasuk yang Rasulullah bilang khilaqu zikri, sehingga kita diumpamakan seperti taman surga, ya. Karenanya saya berbahagia sekali bisa berada di taman surga bersama dengan orang-orang baik yang ada di Lampung. Nah, hari ini saya diminta untuk sharing kepada Bapak Ibu semua tentang membangun keluarga tangguh gitu ya, atau keluarga tangguh dan pola asuh seperti itu. Nah, membangun keluarga tangguh, kalau saya kasih tambahan judul mungkin peluang, tantangan dan kiat dalam pengasuhan anak. Oke, next. Mungkin sebelum kita next, video tadi sudah terkirim belum yang saya kirim ke Bu Ani? Bu Ani? Sudah. Bisa diputar sekarang oleh operatornya, bisa Bu Ani? Biar itu dulu ice breakingnya. Kalau biasanya kan kalau kita offline ice breakingnya ada games, ada main-main gitu ya. Baik, sebentar. Iya. Nanti kita kalau saya sedang memaparkan materi ada yang ingin bertanya karena waktunya cuma 1 jam. Jika saya sedang memaparkan ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja ya. Boleh di chat atau langsung? Boleh chat, boleh raise hand. Izin ya, MC boleh ya? Iya boleh Bu. Oke. Dengan senang hati. Bisa ditayangkan filmnya? Gimana Ustaz Rajib? Bentar, lagi download. Oh, lagi download. Ya, kalau gitu kita ke slide yang kedua aja. Kalau sambil download, kita ya, keluarga tangguh dan pola asuh. Nah, sambil menunggu film, mau kuis oh ya. Ini, nah ya, slide kedua ya. Oke. Nanti saya juga punya kuis-kuis nih. Kuisnya itu berhadiah pulsa. Saya boleh ikutan gak nih Bu? MC gak boleh. Alhamdulillah. Sebagai juri. Ya. Juga ikut. Ibu bapak keluarga tangguh atau bisa juga dikatakan family strength ya. Atau kalau yang kuis pertama nih, yang sekarang yang apa ya namanya? Keluarga tangguh kalau dalam istilah yang lagi ngetren sekarang itu yang ada di undang-undang. Itu apa? Apa ya? Ada yang pernah baca? Boleh raise hand, boleh chat. Saya langsung ngeliat nih insya Allah yang chat. Ayo para peserta. Hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Lewat dulu. Ya, itu istilahnya ketahanan keluarga. Ya. Oke, ketahanan keluarga. Nah, ini ada riset ya yang dilakukan pada ribuan keluarga. Wis, tunggu ininya hilang nih, apanya? Screen-nya hilang.
Sedang mau diganti video, Bu. Oh iya. Mau putar video dulu boleh. Biar yang lain pada nonton dulu. Wah, videonya ternyata Bu Heni. Iya. Kalau gitu saya kuis dulu deh. Masih download ya videonya? Iya, jaringannya agak Oh iya jaringan. Atau saya putar dari sini, bisa nggak ya? Kita share screen, kembali ke screen dulu deh sambil nunggu jaringan. Iya. Karena saya juga nggak host ya. Ibu maaf ya, audio saya harus saya matikan kadang-kadang soalnya di Mahat lagi ada yang ngebor jadi bunyinya agak mengganggu. Ya boleh. Ada yang chat, kita lihat apa sih chatnya? Oh iya, oke, belum ada yang jawab kuis berarti ya. Sudah bisa share screen-nya lagi aja, Bapak Operator? Ustadz Razif, bagaimana? Iya, kita kembali dulu ke materi PPT-nya, PowerPoint-nya sambil menunggu nanti videonya diputar. Ting 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 ting, 1, 2. Belum juga. Alhamdulillah. Atau saya screen dari sini, saya dijadikan host. Bagaimana Ustadz Razif? Iya, gitu aja kayaknya. Oke, coba saya dijadikan host ya Ustadz. Saya sudah dijadikan host kah? Sudah bisa share screen. Ya, sudah bisa. Saya coba share screen dari sini ya. Oke. Apakah sudah muncul? Sudah muncul? Lagi loading, Ibu. Lagi. Udah muncul, Bu. Udah, Bu. Ya. Nah, kayak jadi yang slide kedua tadi ada riset yang dilakukan terhadap ribuan keluarga di 25 negara. Nah, salah satu temuan pentingnya adalah bahwa nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh keluarga sangat berpengaruh dalam menguatkan keluarga. Ya. Jadi kesimpulannya terkait dengan judul kita, siapa yang mau jawab? Tadi kan judul kita kan keluarga tangguh dan pola asuh gitu ya. Nah, riset ini menyatakan bahwa nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh keluarga sangat berpengaruh dalam menguatkan keluarga. Jadi, saya kasih clue ya. Keluarga yang mau tangguh harus atau hendaknya dia ... Adakah Saya, yang Bu. bisa jawab? Saya, Ya? Bu. Siapa ini, panitia bukan? Ustadz Zaki bukan, Bu. Ustadz Zaki panitia bukan? Ini Bukan, anggota, Bu. Anggota. Oh, peserta. Oke, silakan Ustadz Zaki. Bismillah, untuk harus menyamakan dulu keyakinan dalam keluarga untuk membangun keluarga yang lebih tangguh. Jadi kita harus sama dulu yakinnya, jangan sampai kita beda yakin. Itu mungkin dari saya, Bu. Yakin di sini apa, Ustadz Zaki? Keyakinan di sini apa? Keyakinan dalam aspek mungkin keagamaan sama visi dan misi keluarga, Bu. Oke, terima kasih Ustadz Zaki sama-sama, mendapatkan Bu. hadiah pulsa. Nanti kirim nomor HP-nya ke saya ya. Alhamdulillah, ya, Bu. Sama-sama. Jadi kesimpulannya, keluarga kalau mau tangguh
Yang pertama harus dimiliki adalah kekuatan pada nilai-nilai. Dalam hal ini karena kita Muslim, ya, maka nilai-nilai Islam itu yang harus dikuatkan, ya. Karena memang berkeluarga dalam Islam itu sesuatu bukan hal yang ecek-ecek gitu loh. Ini merupakan misi robani. Berkeluarga merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Nah, kuis kedua. Kebesaran Allah yang terdapat dalam surat apakah dan ayat berapa? Yang Allah menyatakan bahwa berkeluarga itu merupakan salah satu tanda kebesarannya. Ada, kita hitung sampai 5. 5. Pulsa kedua ini ada yang dapatkan? 1. Ayo Bapak Ibu. 2. 3. Anisa. Ya, ada. Surat Anisa. Surat Anisa ayat? Ayatnya lupa. Ibu siapa ini? Dengan Ibu siapa? Misalama. Umi Salamai. Ya, Ada yang belum tepat, Ibu. Belum ya. Lukman kayaknya. Ya. Ada lagi, satu lagi deh dikasih kesempatan. Saya lagi, Ibu, boleh nggak? Ustaz Zaki bagi-bagi dong, Ustaz Zaki. Ayo, mungkin ada Bapak. Arum ayat 21. Arum ayat 21. Siapa? Yang Ibu siapa? Bu Ani. Bu Ani. Ya, Bu. Bu Ani mah kalau kata anak ABG nggak aci. Karena materinya udah saya share ke Bu Ani. Iya, betul. Di surat Ar-Rum ayat 21. Ya, di mana di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ini yang familiar banget kan ayat ini ya, terdapat Ayatnya ada di mana? undangan pernikahan. Di undangan. Iya, di undangan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, di antara. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu kan banyak banget ya. Adanya langit, bumi, silih bergantinya siang dan malam, bintang, langit, ya bahkan kebesaran Allah yang ada pada diri kita, sanuruhim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, kata Allah ya. Lihatlah tanda-tanda kebesaranku di alam dan pada dirimu sendiri gitu ya. Nah, di Ar-Rum 21 ini Allah bilang di antara tanda-tanda kebesaranku adalah aku ciptakan kamu ya dari jenismu sendiri, maksudnya dari jenis manusia sama azwaja, berpasang-pasangan. Kalau berpasang-pasangan berarti, Berarti menikah, Bu. Iya, berarti menikah dan berarti Suami istri. Suami istri. Artinya beda jenis kan? Iya. Ayat ini juga sekaligus bantahan untuk orang yang menikah sesama jenis, gitu kan? Karena kalau dalam Islam, kalau yang namanya pasangan, kalau sendal misalnya, sendal jepit. Kiri Kalau kanan. pasangan berarti kan kiri dan Kanan. Bukan kanan dua-duanya atau bukan kiri dua-duanya. Nah, diciptakannya kita berpasang-pasangan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi berkeluarga ya, merupakan salah satu bukti kebesaran Allah. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, kata Allah. Kita berkeluarga itu tujuannya adalah supaya kita cenderung dan merasa tentram kepada pasangan kita. Sakinah ya. Makanya kan suka disingkat samara, sakinah. Dari kata litaskunu ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah ya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta. Ya, sebenarnya mawaddah itu cinta. Warahmah dan kasih sayang. Inna fi dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya.
Nah, jadi Bapak Ibu semua, karenanya berkeluarga seperti yang saya katakan tadi, dalam Islam merupakan satu hal yang sakral. Gak main-main, ini Allah langsung. Bahkan di surat An-Nisa ayat 1 ya, yang dengan namanya lah sepasang makhluk menjadi suami istri, yang tadinya haram menjadi halal gitu ya. Nah, karenanya ada 3, kalau yang saya bahasakan di sini, ada 3 hal yang akan menciptakan keluarga tangguh. Berdasarkan, kalau saya ambil berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21 tadi. Jadi keluarga yang ingin tangguh, dia harus mempunyai 3 hal ini. Yang pertama punya sakinah, yang pertama punya mawaddah, yang kedua punya mawaddah, yang ketiga punya rahmah tadi. Ya. Nah, ada seorang pakar keluarga yang saya kutip dan saya ikut kajiannya waktu itu, yaitu Dr. Henry ya. Beliau mengartikan gini ya. Ini nih, kebalik ini dulu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum, tadi azwali taskunu, lihat yang kuning ini ya. Sakinah tadi. Sakinah itu beliau memaparkan damai jiwanya. Loh, kamu udah sekolah rampung apa? Jadi orang yang keluarga yang sakinah itu damai gitu loh. Tenang. Hatinya tuh tenang. Bahagia jasmani dan hatinya ya. Enggak penuh kegelisahan keluarganya. Ya. Keluarga ini, kalau kita merasakan hal ini, Bapak Ibu, maka boleh dikatakan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah. Gitu ya. Lalu ini saya kebalik tadi ngetiknya. Terus mawaddah ya. Mawaddah, lihat yang kuning yang kedua ini ya. Mawaddah itu kecintaan antara suami istri dalam kondisi senang maupun lapang. Kalau ketika saya ngambil tesis ya, waktu saya S2 itu ya, ini juga saya paparkan, mawaddah itu cinta itu lebih cinta terutama dimiliki gitu ya oleh suami istri yang masih muda gitu ya, masih sampai usia mungkin sampai 50 gitu kali. Artinya tuh gelora cintanya itu masih beda dengan kasih sayang. Nah, karena kalau kasih sayang itu kasih sayang antara keduanya dalam kondisi sempit dan terhimpit itu, kalau kasih sayang itu biasanya kalau yang udah umur 50-an ke atas gitu ya, itu yang muncul adalah rahmah. Karena udah nggak cantik lagi ya. Udah nggak seperti dulu di awal-awal. Mungkin bagian-bagian tubuhnya udah nggak gitulah gitu ya. Mungkin mohon maaf frekuensi hubungan seksual juga sudah beda dengan dulu ketika masih muda. Tapi tetap kasih sayang yang muncul, itulah yang disebut dengan rahmah gitu ya. Kalau waktu saya melakukan kajian terhadap psikologi Islam seperti itu. Walau alam ilmu akan berkembang, nanti kalau udah ada penelitian lagi mungkin apa artinya ini bertambah lagi gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya Bapak Ibu, arti sakinah, arti mawadah, dan arti rahmah gitu. Ya, jadi 3 syarat kalau keluarga kita ingin menjadi keluarga yang tangguh gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau itu perspektif Islam, keluarga tangguh. Sekarang keluarga tangguh atau ketahanan keluarga perspektif Indonesia yang ada dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 ya, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Ya. Jadi Undang-Undang Indonesia saja sudah menyatakan bahwa keluarga itu adalah keluarga berkualitas, adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, ya, bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal. Ini Undang-Undang Indonesia, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu. Ya, jadi sekali lagi
ujungnya adalah, dasarnya adalah seperti yang dikatakan siapa tadi awal, Pak Zaki ya? Jadi Iya, Bu. Pak Zaki, keluarga kalau mau tangguh, akar pertama, dasar pertama yang harus dimiliki adalah ketakwaan. Ya, nilai-nilai agama yang apa ya namanya? Terimplikasi gitu loh dalam perkataan, dalam perbuatan gitu. Seperti itu. Nah, kita sepakati dulu Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan dalam kajian ini ya, yang dimaksud dengan keluarga tangguh. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? Kita yang tahu berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita paparkan tadi. Ya, penuh ketenangan, penuh cinta, penuh kasih sayang, saling mensupport, ya. Bahasa yang keluar adalah bahasa-bahasa cinta, gitu. Bahasa yang mendukung, bukan bahasa yang menjatuhkan, ya. Baik dalam keadaan senang maupun susah, gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau tadi kita sudah paparkan tentang sakinah, mawaddah, warohmah, berarti sekarang kita ini nih, kita bercermin. Keluarga kita masih sakinah apa enggak ya? Karena kalau keluarga sakinahnya sudah ternoda, ini salah satu cirinya nggak betah di rumah. Ya. Lebih senang ngumpul sama temen, ayah lebih senang nongki-nongki di luar, pulang kerja kalau yang tenang, betah di rumah, nyaman di rumah, pulang kerja pasti dia akan buru-buru untuk pulang ke rumah. Gitu ya. Karena keluarga adalah segalanya buat dia. Jangan sampai kalah kita sama angsa ya. Nanti ada materi itu belajar dari alam bagaimana binatang itu menyayangi keluarganya. Angsa itu sejauh manapun dia pergi, dia akan kembali kepada keluarganya. Itu berdasarkan penelitian seorang guru biologi yang juga menekuni pendidikan, Linda and Richard. Ya. Nah, kalau udah nggak betah di rumah, sering berdebat tentang masalah yang nggak penting gitu loh. Masalah yang receh-receh aja didebatin sampai berantem. Ya, sering menyalahkan, menyudutkan, melecehkan, tidak respect, ya. Lebih senang main HP, sering curiga nggak beralasan, ya. Merasa kesepian walaupun di rumah ada pasangannya. Nah, itu warning. Sakinah kita sedang terganggu. Ya. Nah, sekarang aspek mawaddah. Nih, tadi kita sudah sepakat di awal arti mawaddah. Jauh dekat dengan pasangan nggak ada bedanya. Kalau jauh nggak kangen, kalau dekat juga nggak sumringah gitu. Gairah seks berkurang. Tidak ada keinginan untuk menyenangkan pasangan. Nggak ada tuh ngasih kejutan nih, kejutan apa gitu ya, baik di hari ulang tahunnya, apalah kejutan-kejutan kecil gitu ya. Kontak fisik berkurang, kontak mata juga berkurang, jarang tertawa bersama, nggak saling terbuka, jarang curhat, HP pakai di password, pasangannya nggak tahu passwordnya gitu ya. Itu salah satu ciri aspek mawadahnya juga sedang terganggu, gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir aspek rahmah. Kita perlu berhati-hati juga ketika ini saling mengungkit kebaikan atau pengorbanan yang telah dilakukan. Abi tuh ya dulu kalau nggak Umi, nah gitu ya. Atau sebaliknya Umi ya dulu kalau nggak ada Abi, misalnya. Saling mengungkit. Kenapa hilang lagi share screen-nya? Halo. Bagaimana, Bu? Share ininya hilang ya? Iya, share screen-nya hilang. Oh, kenapa? Apakah harus di-share lagi? Iya, Bu, dicoba aja coba. Saya share lagi aja.
Mungkin ada gangguan. Iya, sudah muncul? Lagi loading, Ibu. Lagi loading. Sudah, alhamdulillah. Nah, nih saling mengungkit, nggak memaafkan kesalahan, ya, dendam, mengabaikan kebutuhan pasangan, tidak menyayangi keluarga besar. Nah, karena berkeluarga, menikah itu pada dasarnya bukan hanya antar individu suami istri, tapi juga keluarga dari kedua belah pihak. Ya, perhitungan, ya kalau kita bilang di sini. Kalau di Lampung bahasanya juga sama, perhitungan ya. Dihitung. Kan apa ya? Kan Abi udah ngasih gini gitu ya. Nah itu, nah ini kita evaluasi. Apakah kita masih sakinah, masih mawadah, masih rahmah? Kalau aspek-aspek tadi seperti yang disebutkan di screen tadi ya, maka kita perlu mereorientasi lagi tujuan kita berkeluarga agar kita menjadi keluarga tangguh. Nah, sampai di sini ada yang ingin menambahkan? Tidak, alhamdulillah. Kalau enggak, saya lanjutin ya. Iya, Bu. Mungkin peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh di kolom chat. Kalau filmnya udah bisa ditayangin belum di situ? Bisa di-download? Sudah. Oke, kita sebelum masuk ke yang sesi selanjutnya boleh tayangkan dulu. Ini saya stop dulu ya berarti ya? Iya, Bu. Oke, saya stop. Silakan. Oke, sambil menunggu. Sudah.大人经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲自己爽，而我们通常都是假装在听，然后一边进啾，另一边出。我们到底有没有听进去？他们不管，只要他们有讲就算了。知道吗？慢着，听我讲。你看奶奶，她讲得多爽啊！我看我们被淹死了，他们都不知道为什么。唉，大人说了那么多话，为什么不明白多了就很难消化的道理呢？有时候我们真想把话说清楚。Iya, terima kasih. Kita kembali ke slide. Oke, slide-nya siapa yang tayangin? Atau dari film tadi? Ada yang ingin memberikan komentar? Baiknya Bu, kalau di psikologi sendiri, pola asuh yang saya tahu tuh ada 3. Yang pertama permisif, otoriter, sama autoritatif. Iya. Yang tadi tuh masuk ke otoriter kah? Yang film tadi? Iya Bu, ya. yang tadi. Kalau permisif kita jabarkan dulu, mungkin kalau permisif kan serba boleh gitu ya. Iya Bu. Kalau otoriter itu kan otoriter, maunya orang tua gitu kan. Kalau autoritatif demokratis lah kalau istilahnya gitu ya. Nah, kira-kira kalau yang tadi itu masuk ke yang mana? Otoriter sejauh ini saya lihat. Bisa dikatakan otoriter. Jadi orang tua itu kadang-kadang ya apa maunya gitu ya. Kalau apa sih namanya lebih banyak padahal yang dan pada saat yang tidak tepat gitu memberikannya. Mungkin beberapa waktu lalu pertemuan dengan Pak Karim ada istilah barometer resiko dalam berkomunikasi. Oh iya. Ya, gitu. Nah, padahal di ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu teladan yang baik.
Ya, kalau dalam psikologi dikatakan modeling. Ya, pendidikan yang efektif itu dengan contoh, dengan mencontohkan. Karena bisa jadi anak itu ya dia lupa dengan ribuan kata, ratusan kata yang sudah kita ucapkan, tapi dia sangat ingat dengan perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita offline, kita ngadain ini ya, ngadain permainan gitu kan untuk membuktikan teori ini gitu. Bahwa anak itu tuh kadang-kadang kita tuh orang tua suka ngomel, sudah ratusan kali Umi bilangin gitu. Ini bibir Umi ini sampai kering nih gitu ya. Karena kita ngomongnya nggak pas, saat yang nggak tepat, dan nggak fokus gitu. Maunya anak tuh belajar, tapi ngomongnya itu kemana-mana gitu. Ya, nah jadi seperti itu. Nanti saya share juga film barusan ke Bu Ani, nanti kita puterin ya di akhir ya. Siap-siap di download aja. Nah, next operator materi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, yang penting juga kita perhatikan ya 5 hal yang diingat anak tentang kita. Karena tadi ya penting banget kita menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ya. Karena momen yang diingat anak ini akan menjadi dasar dia bertingkah laku. Karenanya kita sering mendengar atau melihat ya, menyaksikan anak yang terlahir dari keluarga yang broken ya, keluarga yang tidak sakinah mawaddah warohmah, maka anak itu juga akan menjadi anak yang ya kalau masyarakat bilangnya nakal, susah diatur gitu ya. Atau suka kita nauzubillah min zalik ya, suka ada stigma di masyarakat, dia lahir dari anak yang nggak diinginkan gitu, makanya dia seperti itu gitu ya. Nah jadi anak nakal itu kami punya quote gini, anak nakal bukan dilahirkan, tapi anak nakal itu diciptakan. Karena anak lahir, Nabi bilang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir itu dalam kondisi fitrah, ya. Fitrah itu kalau kemarin saya di disertasi saya itu ya berdasarkan kajian-kajian dan literatur, fitrah itu fitrah menganut agama yang lurus, dalam hal ini Islam. Fitrah, arti fitrah. Fitrah bahwa semua anak itu punya akhlak yang baik, perilaku yang baik. Fitrah itu bahwa setiap anak itu cerdas. Gitu. Jadi kognitif, afektif, psikomotornya itu bagus gitu ya, fitrah. Nah, karenanya kewajiban menjaga fitrah anak adalah fitrah kewajiban orang tua. Lanjutan hadis tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu, kata Nabi. Orang tuanya lah fa'abawahu au yuhawidanihi, yang menjadikannya seperti Yahudi, au yunassironihi, yang menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, yang menjadikannya seperti Majusi. Gitu, ya. Jadi kita sepakat bahwa anak yang membuat anak itu baik ya atau kurang baik itu yang pertama adalah di rumah. Pertemuan beberapa waktu lalu juga dengan Pak Karim sudah dibahas hasil penelitian Harrison and May waktu itu ya, bahwa dalam hal pembentukan susila, pembentukan etika susila ya, yang berpengaruh pertama itu adalah orang tua. Ya, sejalan dengan hadis yang Rasulullah sebutkan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu semua, penting banget kita membuat anak merasa aman. Ya. Ini tertutup ya. Aman dan karena ini akan masuk dalam long term memory anak. Ada yang ingat ucapan Dorothy Lawnord? Enggak, Bu. Siapa yang masih ingat? Ini pulsanya 2 kali lipat dari yang tadi nih. Kalau yang ingat ucapan seorang psikolog Dorothy Lawnord. Anak yang diciptakan dengan makian gitu ya dan seterusnya. Ada yang ingat? Oke, kalau belum ingat nanti boleh di chat nanti ya. Jadi momen di mana kita membuat mereka aman dan momen
di mana kita membuat mereka merasa terancam, itu diinget banget loh oleh anak. Kayak tadi yang film tadi, ya. Itu anak itu karena nggak nyaman gitu ya, maka omongan yang diucapkan orang tua bukan, kita kan suka gini, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gitu ya. Sekarang lebih canggih lagi anak-anak kita. Canggihnya apa? Masuk kuping kanan, keluar lagi dari kuping kanan. Gitu ya. Nah, jadi itu. Terus yang kedua, momen apa lagi yang diingat anak yang masuk dalam long term memory mereka, memori jangka panjang. Momen di mana kita memberikan mereka perhatian penuh. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, dia akan belajar menyayangi orang. Anak yang dibesarkan dengan penghargaan, dia akan menghargai orang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat ada anak kok kasar banget ya ngomongnya, berarti dia tidak mendapatkan asupan ini di keluarganya. Ya. Yang apalagi yang diingat oleh anak, cara kita berinteraksi dengan pasangan kita, suami istri. Ya, kalau anak melihat ayah ibunya itu mesra, saling menyayangi, maka itulah yang akan masuk dalam memori dia, dan nanti dia pun ya ketika dia berkeluarga, dia akan mempraktekkan itu. Gitu ya, karenanya Bapak Ibu, kita mungkin pernah membaca ya kasus, saya nggak sebutin namanya, ada pernah kasus di Jakarta itu seorang gay yang membunuh puluhan atau berapa gitu ya orang-orang, teman-teman kencannya gitu ya. Ternyata setelah diselidiki secara psikologi, diselidiki gitu ya, secara psikologis dia bermasalah dalam keluarganya dulu. Menurut penelitian psikologi itu, ibunya dominan, orang tuanya berpisah. Gitu ya, Masya Allah ya dampaknya ya kalau keluarga kita nggak tangguh. Nah, apalagi yang diingat oleh anak, ucapan kita yang bernada menguatkan atau mengkritik. Itu juga diingat banget loh oleh anak. Dan nanti dipraktekin sama anak, oleh anak di temennya di sekolah atau ke adiknya gitu ya. Nah, apalagi yang diingat oleh anak, tradisi keluarga. Ya, kalau kita ingat ya, nggak tahu saya kalau di Lampung, kalau di Betawi itu kalau Lebaran misalnya ya, tradisi nih. Kita itu rame-rame ya jalan, dulu kan nggak ada kendaraan ya, jalan rombongan itu ke rumah saudara gitu ya, dari rumah saudara ini ke rumah saudara ini gitu ya. Ini pengalaman saya pribadi aja, dan bawa buah tangan gitu loh. Ini cerita contoh Lebaran ya. Bawa kue walaupun cuma dodol sepotong, terus kue apa lagi sepotong gitu ya. Dan itu sangat melekat banget di memori saya, sehingga saya terbiasa gitu loh. Kalau ke rumah orang itu tuh harus ada yang saya bawa gitu. Dan ini ternyata Masya Allah, nanti deh dalam kesempatan lain kita ceritakan ya. Itu dampaknya sangat luar biasa. Gitu. Nah, terus apalagi kalau di Betawi itu, kalau di Jakarta kalau bulan Ramadan, jadi setiap sore gitu ya, bawain ke rumah tetangga, kemana gitu ya. Nah, jadi tradisi-tradisi baik. Nah, dalam kesempatan ini juga Bapak Ibu saya ingin mengingatkan, jangan dihapus kearifan lokal. Walaupun itu adat istiadat, kalau itu tidak bertentangan dengan agama, ya silakan terus dilestarikan kearifan lokal, tradisi setempat itu. Gitu, karena tradisi nenek moyang kita, ya tradisi dalam berkeluarga itu banyak banget yang baiknya di Indonesia ini. Gitu ya. Nah, 5 hal inilah Bapak Ibu yang akan diingat oleh anak kita, dan 5 hal ini mana yang mau kita berikan ke anak kita ya? Rasa amankah atau ancaman ya? Perhatiankah atau pengabaian ya?
berinteraksi yang mesra atau yang sebaliknya kah? Ucapan yang menguatkan atau yang mengkritik kah yang akan kita wariskan ke anak kita? Dan tradisi keluarga seperti apa yang akan menjadi contoh buat anak-anak kita? Ya, next. Karena belum ada yang nanya, saya lanjutkan. Nah, karenanya Bapak Ibu ya, ayo kita berkembang dan berubah ya. Maksudnya kita tangguhkan lagi keluarga kita hidupkan lagi kita ciptakan lagi aspek sakinah mawaddah warahmahnya, dan mari kita perbaiki pola asuh kita kepada anak-anak kita. Nah, dalam kesempatan ini saya cuma satu next lagi Bapak operator. Nah, cuman saya mau ngasih ini aja. Kalau kita tadi ya 5 hal tadi yang akan diingat anak tercipta di keluarga kita yang positif, dan aspek sakinah mawaddah warahmah itu tangguh dalam keluarga kita, itu seperti dalam pengasuhan kita membangun rekening bank emosi. Nah, apa sih membangun rekening bank emosi? Kalau rekening biasa kita tahu ya. Saya melihat siapa ya? Saya nggak bisa lihat semua nih karena tertutup oleh screen. Saya mau lihat siapa ya? Bapak Dua Abdurrahman bin Auf ini ya. Kelas ya. Ibu Dahlia, Bu Dede, Bu Sinta, silakan. Apa sih rekening? Kalau rekening yang dalam biasa, rekening itu apa? Kita interaktif aja ya, boleh. Mungkin nggak di mute kan sama operatornya, sama hostnya? Tidak. Tabungan, Bu. Tabungan. Iya, tabungan. Pak Zaki lagi yang jawab ya. Pak Zaki ini sepertinya calon Gubernur Lampung kali ya. Amin. Ya deh, karena Pak Zaki yang jawab, bukan saya pilih kasih loh ya, karena Pak Zaki yang jawab duluan. Pak Zaki, rekening kita itu akan bisa penuh kalau kita isi, Bu. Kita isi. Tabung. Ya. Betul, kita tabung. Kalau Pak Zaki rekeningnya penuh, suatu saat Pak Zaki ke ATM mau ngambil, keluar nggak? Keluar banget, Bu. Keluar banget. Iya. Nah, begitu juga ini kita umpamakan seperti ini. Anak akan memiliki kepercayaan pada kita sebagai orang tua ketika kita terus-menerus melakukan setoran di rekening bank emosi mereka. Oh. Gitu. Kita nyetor rekening bank emosi. Next deh, slide selanjutnya biar lebih jelas lagi. Nih, rekening bank emosi adalah perumpamaan mengenai tingkat kepercayaan dalam sebuah hubungan. Nah, kira-kira rekening bank emosi kita ke anak yang kita setor itu berupa apa? Kalau rekening tabungan biasa kan uang kita setor ya. Mungkin kasih sayang, Bu. Kasih sayang. Betul, kasih sayang. Apalagi perhatian. Afeksi sama aja. Sama aja. Apalagi tuh? Perhatian, kasih sayang. Cinta, hadiah. Hadiah, kalimat yang positif. Pujian. Ya? Pujian atau penghargaan dan sebagainya. Memberikan semangat, support. Itu ketika kita melakukan itu ke anak, maka kita seperti sedang nyetor rekening. Rekeningnya di sini namanya rekening bank emosi. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita menyetor rekening bank emosi kalau tadi kita nggak sakinah, nggak mawadah, nggak rohmah? Enggak. Nggak bisa. Ibunya capek. Oleh suaminya dimarah-marahin terus. Ya, disalah-salahin terus. Ada efek domino gitu loh. Ketika ibunya emosinya nggak cerdas, nggak sehat, maka dia akan menurunkan yang nggak sehat juga ke anak. Dia nggak akan nyetor, malah kebalikannya dia narik.
Nah, kalau di rekening bank emosi nyetornya tadi itu memberikan kasih sayang, perhatian, pujian, support dan sebagainya. Kalau nariknya gimana? Nggak bisa, Bu. Iya, maksudnya kita nggak bisa atau kita nggak nyetor, gitu ya? Kita nggak nyetor tapi kita mau minta, Ibu ya. Iya, ini belum ya Pak yang masih rekening bank emosi aja. Nah, Oh, iya, iya. satu lagi boleh, satu lagi. Nah, nih ya. Jika kita punya anak dibilangin sering bantah, nggak dengerin, kalau kita bilang nggak dengerin yang kita bilangin, coba cek, jangan-jangan rekening bank emosi kita minus ke anak. Ya, mungkin kita sering ingkar janji, otoriter kayak tadi. Mungkin ibu bapak suka ini, apaan setiap hari saya siapin sarapan, gitu ya. Contoh yang film tadi. Sarapan disiapin Bapak Ibu tadi ya di contoh film tadi, makan sarapan cukup. Tapi langsung rekeningnya itu nggak keisi malah ketarik dengan apa tadi kalau di film tadi? Dengan permintaan, Bu. Dengan Apa? omelan-omelan tadi ya, nasihat-nasihat yang seperti yang nggak pas gitu loh. Itu. Nah, karenanya mari kita mengisi pundi-pundi rekening bank emosi kita dengan membangun keakraban dengan anak kita tadi ya, dengan kasih sayang, tunjukkan kasih sayang kita kepada pasangan di depan anak. Kalau habis sholat bersama misalnya salaman, cipika-cipiki gitu ya. Itu bukan hal yang tabu insya Allah. Nah, pertemuan kali ini karena cuma 1 jam, saya cukupkan sampai sini dulu. Ini salah satu bagaimana membentuk keluarga tangguh ya, dan bagaimana keluarga tangguh memberi pengasuhan kepada anaknya. Jurus pertama adalah dengan mengisi rekening bank emosi. Karena sudah jam 10 ya. Kalau boleh diputar film yang barusan saya kirim tadi, bisa di-download Bu Ani? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, silakan diputar. Yo, kamu baru Waktunya tinggal 10 menit lagi, apakah cukup? Operator, Ustadz Razif? Nanti Desember usul. Gak apa-apa ya kita nonton. Yang peserta kalau misalnya ada kesibukan boleh live gitu ya. Tapi masih ada waktu boleh nonton dulu dan boleh tanya jawab. 3 bulan sekali. Sambil menonton, partisipannya mengirim pertanyaannya lewat chat ya. 4 kali. Berarti yang Januari. Nanti usulan Desember untuk tahun depan. Ini Bapak atau Ibu audionya enggak dapat kenapa? Karena enggak kirim kebenaran. Bisa diputar filmnya Pak? Bisa sebentar. Bisa, oke.
Ya, terima kasih operator. Siapa yang bisa memberikan ilustrasi film tadi gitu ya dengan kondisi keluarga kita atau anak-anak kita? Ayo Bapak Ibu, apakah ada? Waktu akan segera habis ini. Ya. Tidak ada? Nggak ada? Ya, kalau saya ada? Ada? Halo Bapak Ibu. Ya. Kalau saya, ini dari saya, bisa jadi nanti dari Bapak Ibu berbeda ya. Tadi mungkin gitu ya, mungkin gini, kita pemimpin ya tadi ayah ya, ayah ibu kita sebagai istri atau sebagai suami gitu ya, kita tuh ngajak gitu loh. Kalau saya ingat salah satu ceramahnya Ustazah Wiryaningsih, mungkin ada yang ingat ya, ada yang pernah kenal beliau, anaknya beberapa anak itu murid kami, kalau nggak salah anaknya 10 ya. Saya ingat ceramah beliau gini, kalau kita mau jadi bahasa beliau sih waktu itu bukan tangguh ya. Intinya gini, kalau kita keluarga kita mau tangguh, mau maju bersama gitu ya, maka kita tuh jangan jalan sendiri. Jangan benar sendiri gitu. Jangan asik sendiri. Seperti kita naik gunung, kalau kita mau ngajak keluarga kita naik gunung, maka kita harus tungguin ya. Mungkin ada yang lambat, yang belum siap, yang belum bisa. Nah, itu kita harus sabar gitu. Sabar nungguin. Kita tarik itu semua karena kita bersama-sama mau ke puncak gitu. Ya, ke puncak kesuksesan. Ke puncak, kalau yang di slide saya itu kalau bisa di share di share screen lagi itu ya. Nih. Saya coba share screen ini di yang terakhir. Sudah muncul ya? Lagi loading, Bu. Ya ini nih saya juga sudah muncul kan? Ya. Ibu, maaf mengingatkan, takut mati tiba-tiba nanti karena waktunya kurang dari 5 menit lagi kayaknya. Oh gitu. Oh, ini berbatas waktu ya Zoom-nya? Ustaz Razib, iya, berbatas. Bu. Oh gitu. Oke. Mana ya? Ini ada ayatnya. Nih. Nah, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan lagi, kami kumpulkan lagi mereka dengan anak cucu mereka di surga. Masya Allah ya. Jadi kita saling nungguin ya, saling membimbing di keluarga agar kita bisa berkumpul lagi bersama mereka di surganya kelak. Surat At-Tur ayat 21 ya. Nah, jadi Bapak Ibu semoga Allah kumpulkan lagi kita bersama keluarga kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu dari saya. Sayang berbatas waktu ya Zoom-nya ya. Sudah enggak Bu? Baru dapat info dari Sazani enggak ternyata. Silakan yang ingin dari saya cukup sekian. Ya. Jika ada yang ingin di-sharing, saya bersedia. Saya foto dulu HP-nya Pak Zaki sebentar. Dah. Ya, silakan. Bapak saya Ibu serahkan ke MC-nya. Iya, Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh dari kolom chat atau langsung. Bisa diaktifkan kameranya. Ustaz Zaki mau nanya, Ustaz Zaki? Ibu Fitri, Ibu Misalama, Ibu Laini. Ada yang tanya nih Mbak Ibu Aulia. Iya, di chat. Apa yang perlu dilakukan dari sisi anak broken home agar tetap bisa menjalankan hidup yang baik sehingga tidak menjadi nakal? Walau peran dari orang tua sangat berkurang. Oke. Iya, bagaimana Bu? Langsung dijawab. Kalau dalam hal ini kita bisa lihat kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, walaupun Nabi Muhammad bukan broken home dalam arti apa ya, tapi beliau lahir tidak punya orang tua, gitu ya. Tapi peran orang tua yang memberikan kasih sayang digantikan oleh siapa kalau dalam kehidupan Nabi Muhammad? Oleh kakeknya, Bu. Kakeknya sama pamannya. Ya, gitu ya. Nah, jadi anak yang broken home karena dia kurang, pada dasarnya kan dia kurang kasih sayang. Iya, Bu. Ya, atau kita umpamakan gelas kosong, ya. Gelasnya kosong, dia rekening bank emosinya kosong, gitu kan? Nggak pernah ada yang ngisi, iya nggak? Iya, benar. Kan kalaupun ngisi, kalau saya suka umpamakan kalau di pelatihan, ini saya isi dengan air kopi. Air kopi itu warnanya apa? Hitam. Iya, hitam atau coklat. Siapa yang tahu? Kalau air kopi yang di dalam gelas ini mau bening lagi, apa yang harus dilakukan? Ganti air. Buang airnya. Minum dulu kopinya. Ada yang jawaban lain lagi? Dan kopi itu diapain ya? Lupa saya. Diisi air terus sampai penuh, Bu. Air putih yang banyak. Siapa Pak Zaki nih? Pak Zaki lagi yang jawab nih. Diisi sampai penuh warnanya, Bu. Diisi air lagi. Sampai penuh air putihnya. Ya, betul. Kalau kita offline saya langsung praktekin. Diisi terus. Air yang kita isi tumpah, air bening ini umpamakan kasih sayang kita. Rekening bank emosi, kasih sayang, perhatian, support, pujian, hadiah, gitu ya. Terus kita isi. Dijamin air kopi ini kembali bening lagi. Agar kelas 4 kita. Jadi jawabannya adalah berikan anak itu kasih sayang. Makanya di sekolah Insan Mandiri dan sekolah-sekolah rekanan Insan Mandiri seperti Aula Dina ini itu punya ikon sekolah yang penuh kasih sayang. Kalau pemerintah mungkin sekolah ramah anak gitu ya. Di mana guru di sekolah ya mencurahkan kasih sayangnya seperti dia mengajar anaknya sendiri. Jika ada bapaknya Salah ini dia piring loh. Dulu di sekolah kami Pak Karim suka bilang ke guru-guru gini, Ibu guru, Bapak guru, di sekolah kita ini banyak anak yatim loh, kata Pak Karim. Masa sih Pak, bukannya di orang tuanya ada gini kan disebutin. Iya, di orang tuanya ada, tapi fungsinya berkurang, gitu ya. Karenanya tugas kita adalah memberikan atau mengisi kasih sayang yang kurang itu kepada anak-anak. Jadi gitu ya Bu. Karena tidak ada tadi anak yang nakal sebetulnya. Kalau kita berpatokan pada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita berikan kita kasih sayang terus. Kita sayangin. Makanya Rasulullah sunnahnya itu kepalanya anak yatim diapain? Diusap ya. Orang yang sampai pahalanya itu orang yang bersedekah kepada anak yatim dan dia mengusap kepalanya, itu pahalanya seperti sebanyak rambut yang ada di kepala anak tersebut, gitu kan ya. Itu sebetulnya kan kiasan kasih sayang, bukan hanya diusap gitu. Berikan kasih sayang sebanyak-banyaknya. Insya Allah sekolah Aula Dina akan menerapkan ya sekolah yang berbasis kasih sayang. Kasih sayang antar guru dengan guru ya, dalam arti kasih sayang sesama muslim dan kasih sayang dengan anak serta anak dengan teman sesama teman-temannya. Karena Aula Dina adalah sekolah sayang teman. Ibu mungkin dari saya terus pertanyaan Bu Delis Amalia. Bagus Bu Delis pertanyaannya. Bu Delis boleh ngasih nomor HP-nya ke saya? Saya mau tanya boleh nggak? Oh iya, silakan Pak Panca. Oh Pak Panca. Pak Panca ini hadiahnya 2M. Makasih Mas. Masya Iya. Ini Bu tentang perhatian ya. Saya mengamati banyak orang tua itu seolah-olah memberikan perhatian yang lebih ya. Tapi perhatiannya tuh di pihak ketiga. Misalnya dia berikan HP karena merasa ini. Nah, itu sebenarnya pola-pola sekarang kayak gitu tuh kan banyak itu. Dampaknya apakah itu baik atau kalaupun misalnya buruk dampaknya akan seperti apa sih Bu? Karena sekarang tuh seolah-olah orang tua memberikan perhatian tuh lebih tapi memberikannya di bentuk lain.
Gimana ya? HP dan seterusnya. Iya. Ya, ini juga saya tulis pertanyaan Pak Panca. Terima kasih, saya tulis dalam tesis saya ketika S2 itu. Jadi kasih sayang itu ada yang namanya cinta kulfah ya. Kalau di psikologi Islam yang saya belajar dulu ya, cinta. Jadi gini, nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anak. Orang tua yang normal gitu ya. Pasti orang tua istilahnya gini, kalau perlu kepala jadi kaki, kaki jadi pala gitu kan ya, peribahasa orang tua kita ya. Saking itu semua akan diberikan kepada anaknya. Namun Islam mengajarkan cinta yang benar, perhatian yang benar kepada anak itu ya. Kalau dalam psikologi Islam itu yang saya baca diistilahkan cinta kulfa. Kasih sayang, perhatian, tapi diiringi dengan pendidikan untuk memberikan tanggung jawab. Jadi salah apa? Ibu bapak tinggal jawab. Kalau salah bilang totet, kalau betul bilang jreng. Sayang sama anak, tidak mengajarkan anak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kok nggak ada yang jawab? Totet, salah Bu. Ya, totet salah, gitu kan? Dapat pulsa Sayang lagi. sama anak, ketika dia selesai mandi pagi mau berangkat sekolah, seragamnya sudah kita sediakan lengkap. Totet, Iya. salah Bu. Iya. Sayang sama anak. Ketika mau kondangan, kita sudah tentukan bajunya, batik, celananya ini. Totet, salah. Termasuk tadi, sayang sama anak memberikan HP, diisi wifi-nya di rumah, tapi tanpa peraturan. Ya, itu bukan sayang yang mendidik namanya. Nah, ini memang kebanyakan orang salah kaprah. Atau saya pernah ikut seminarnya Ibu Ali Risman, itu dia dulu, itu kadang-kadang orang tua itu banyak yang dendam positif ke anaknya sekarang. Siapa yang bisa ngasih penjelasan apa sih maksud dendam positif? Dan positif itu dulu nggak punya perhatian yang lebih, sekarang diberikan perhatian yang lebih, misalnya dengan fasilitas. Amin ya. Betul. Itu Pak Zaki lagi ya? Pak Panca, Bu. Oh, Pak Panca. Dendam positif itu. Betul. Dendam positif dulu, kata Pak Panca ya. Dulu Abi itu mau jangankan HP gitu ya, beli layangan aja susah. Sekarang kan kita punya uang, nggak apa-apa lah kita kasih HP ke anak kita. Nah, itu biasanya orang tua suka dendam positif itu seperti itu. Dendam positif. Itu diistilahkan dendam positif dan belum tentu tepat. Apalagi anak-anak yang kita alami sekarang, asuh sekarang ada anak-anak milenial gitu ya. Ini ada pertanyaan lain dari dari Pak Panca begitu ya Pak Panca ya. Jadi memberikan kasih sayang itu kasih sayang yang bertanggung jawab, itu baru kasih sayang yang benar. Ya, ada yang nanya lagi dari Ibu siapa tuh? Ibu Fitri ya? Ibu Fitri. Bagaimana cara menangani anak kakak beradik yang merasa iri satu sama lain? Biasanya kakak beradik iri itu ada sebabnya nggak menurut Bapak Ibu? Ada. Biasanya sebabnya apa mereka saling iri? Kasih sayang yang tumpang tindih. Sayang yang mereka merasa tidak seimbang. Iya. Berarti penyebabnya siapa tuh? Orang tua. Biasanya gini nih kita. Sebenarnya kita ngerasa udah adil gitu. Ya, kita merasa udah adil, tapi kadang-kadang secara tidak sadar gitu ya. Misalnya gini, kadang-kadang kita juga nih sebagai temennya si orang tua gini. Misalnya ada suami istri baru melahirkan anak. Ya, biasanya kita kalau datang nengokin orang lahiran, kita beli kadonya buat siapa? Anaknya. Anak yang pertama atau anak yang baru lahir? Anak yang baru lahir. Terus yang kita goda-godain, yang kita lucu gini-gini, anak yang lama atau anak yang baru lahir? Baru lahir. Kadang-kadang biasanya kita suka ngomong gini, dedek bayinya putih banget ya, gitu. Itu sama aja kata kakaknya apa? Dalam hati kakaknya. Aku hitam. Iya, itu tanpa sadar kadang lingkungan juga atau lingkungan keluarga besar, nenek, kakek, om, tante yang membuat adik kakak tuh iri.
Atau kadang-kadang kita, kakak itu harus selalu Mengalah. Mengalah. Saya dulu pernah punya murid ya di tahun sebelum kami membuat Insan Mandiri, kami ngajar di sebuah sekolah SDIT. Kata gini, orang tuanya gini, kalau misalnya adik kakak ini habis main-mainan, terus adiknya nggak mau beresin, kata orang tuanya apa? Udah kakak aja yang beresin, kakak kan anak soleh. Kira-kira kata kakaknya apa? Hai, gua mulu itu ya, Bu. Iya, terus apa lagi? Gak enak ya jadi anak soleh. Kakak yang mainan. Kan ada yang mainan, kenapa kakak yang beresin? Gitu. Iya. Terus jadi anak soleh gak enak ya disuruh-suruh. Iya. Disalahkan saya Bu ya. Ya. Terus atau kita suka membanding-bandingkan. Nah, ini juga. Jadi nanti di sekolah Auladina kita pesankan ke guru-guru jangan pernah membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak yang lain. Atau ada adik kakak, adiknya di kelas 1, kakaknya di kelas 2, kok kamu nggak kayak adik kamu sih, adik kamu tuh rajin ini. Nah itu. Karena siapapun orang nggak suka dibandingkan. Saya yakin Bu Ani juga kalau dibandingkan Pak Panca ngomong bandingkan nggak suka. Misalnya gini, Pak Panca pulang pergi dari rumah temennya, terus pulang ke rumah, kata Pak Panca gini, Mi, tadi Abi main ke rumah teman Abi, istrinya masaknya enak banget. Aduh. Abi sampai nambah berkali-kali. Kira-kira kata Bu Ani apa? Makan aja di sana terus. Apalagi Bu Ani lagi PMS misalnya ya. Makan aja di sana terus. Emang masakan Abi nggak enak gitu kan? Kata Pak Panca capek deh. Maksud Abi tuh nggak kayak gitu. Nah, tadi Ibu ya, padahal kita nggak bermaksud membanding-bandingkan gitu. Tapi kadang-kadang cara, makanya nanti kita perlu belajar bagaimana caranya, bagaimana berkomunikasinya. Atau suka dipraktekkan gini, ketika misalnya adiknya baru lahir. Oh, kalau kami suka praktekkan di sekolah gini Bapak Ibu. Misalnya lagi ada acara kelas 6, 5, 4 misalnya ya gabungan. Terus tahu nggak kalian di sini siapa yang paling Bu Heni sayang? Kelas mana yang paling Bu Heni sayang? Kira-kira jawaban yang benarnya apa? Ini pesertanya kelas 6, 5, 4. Semuanya bilang saya, Semuanya bilang saya gitu. Nah, saya. Terus kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, yang jawabannya yang paling saya sayang itu yang mana? Kelas mana? Kelas 6. Karena? Paling lama kenal Ibu. Paling lama. Terus karena apa lagi? Betul jawabnya kelas 6. Karena paling lama, terus karena apa lagi? Yang lebih tepat. Apa ya? Nah, kalau kami suka bilang gini Bapak Ibu. Tahu nggak kalian, yang paling Bu Heni sayangi adalah kelas 6. Karena kelas 6 inilah nanti yang menyayangi kelas 5, kelas 4, kelas 3. Kelas 6 ini adalah agent of change, kita bilang. Jadi kelas 6 nggak ada sungkan gitu loh kalau dia untuk membuli adik kelasnya. Orang dia yang paling disayang kok. Dan dia secara nggak sadar punya beban amanah gitu loh untuk menyayangi adik-adiknya. Sama Ibu, begitu juga kita. Kalau lagi ngomong sama kakaknya nih, atau kalau anak kedua baru lahir misalnya. Umi sama Abi sayangnya tetap sama kakak. Kakak yang nomor 1 disayang. Karena kenapa? Karena nanti kakak yang tugasnya menyayangi adik. Gitu. Ya, biasanya kami suka praktekkan seperti itu. Itu sih. Jadi sekali lagi perhatikan ucapan kita, jangan membandingkan, gitu ya. Nah, tetap ungkapkan bahwa Umi sayang Umi sama kakak nggak berkurang. Jangan ngapain? Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada?
Itu pertanyaan dari Bu Fitri ya. Bu Delis belum ngirim nomor HP-nya, Bu Fitri juga boleh. Bu, kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya. Oh iya Bu Aulia. Ini Bu, sekarang kan lagi marak nih. Sebut aja nggak apa-apa kali. Indonesia tanpa pacaran. Oke. Dalilnya mereka ini menyebutkan bahwa an-nikahu sunnati. Apa? An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah. Kayak itu sunnahnya Rasulullah. Maka untuk menghindari pacaran, banyak kalangan muda yang sekarang nikah muda gitu Bu. Dan angka perceraian juga meningkat dari tahun ke tahun kan. Dan terakhir ini udah sekitar 300 lebih tingkat perceraian di Indonesia, apalagi di COVID ini nambah banyak gitu Bu. Menurut Ibu, baguskah nikah muda? Walaupun mereka ini belum punya ilmu tentang parenting yang cukup kayak gitu Bu. Alasannya cuma hanya ingin menghindarkan zina gitu. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Iya. Iya. Jargonnya bagus banget ya. Apa tadi? An-nikahu sunnati. Nikah menghindari pacaran gitu ya. Menghindari pacaran itu ya. jargon. Itu bagus banget. Itu memang dalam Islam tidak ada istilah pacaran. Dan benar an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah Nabi, ya sunnahku kata Nabi. Gitu ya. Asal sekali lagi jangan statement ini ya tanpa pacaran, an-nikahu sunnati ya. Jangan dijadikan patokan. Pembenaran gitu loh. Pembenaran untuk tadi ya anak muda yang memang lagi kasmaran gitu. Itu sih. Nah, jadi tugas kita memang sebagai dai ini semua meluruskan saja hal itu. Ya. Karena memang di zaman gini. Kalau dalam surat An-Nur ayat berapa tuh? Ayat 37 ya. Nikahilah pemuda-pemuda yang sendirian. Maksudnya Allah akan, kalau mereka nggak mampu, Allah akan mencukupkan mereka gitu ya. Gitu. Jadi ketika niatnya benar, caranya benar, maka Allah akan memberikan rizkinya. Gitu. Allah akan merahmatinya. Gitu, ya. Jadi tinggal asal jangan sekali lagi ini digunakan untuk tadi ya hanya memuaskan hasrat nafsu saja gitu. Toh memang ukuran anak dewasa atau enggak kalau di Indonesia kan undang-undangnya 18 tahun ya. Udah naik Bu. 18 ya? 19 sekarang. 19. Kalau nggak salah 19 sekarang. 19. Ya sebetulnya dalam Islam ketika dia udah balik, dia udah tahu tanggung jawab, ya, itu dianggap sudah dewasa. Nah, jadi sekali lagi kita tinggal meluruskan saja faham tadi, gitu ya. Apa niatnya, bagaimana caranya. Baik. Gitu ya. Ya saya pribadi kalau ditanya pendapat saya, ya saya akan lihat orangnya. Pas banget ya ceritanya beberapa waktu lalu tuh Pak Karim ketemu dengan alumni SMA Insan Mandiri ya. SMP dan SMA Insan Mandiri. Ada yang ya Allah kita tahu banget dia tuh masih SMP-nya gitu loh. Kemarin kita dapat kabar udah nikah. Berarti dia nikah itu umur kalau nggak salah 18 tahun dan nikah. Berarti 18 tahun umurnya. Artinya karena kita ngerasa gurunya, ya Allah dia masih kecil banget gitu ya. Ada sih rasa kayak nggak rela gitu ya. Gitu ya. Tapi kan kembali lagi kedewasaan pada tiap orang itu kan berbeda-beda gitu. Ya, jadi dan memang kalau anak dididik dengan benar, maka dia akan matang. Seperti Al-Fatih. Al-Fatih umur berapa sudah jadi panglima perang? 21, Masya Allah. Karena pendidikan dari kecilnya benar gitu loh, matang gitu. Ya, itu sih Bu Aulia dari saya. Terima kasih Bu jawabannya. Ya. Berhubung Bu Deli sudah memberikan nomor HP, tinggal Bu Fitri ya. Iya. Nanti bisa dari grup juga, nanti saya yang nyampein.
Oke. Friansyah mau nanya? Bapak Friansyah? Iya, Ibu. Ya, silakan Bapak. Oke. Ini Dokter Abdullah yang bisa jadi praktikan terkait dengan pendidikan anak ini, Bu. Ini saya punya anak 3, semua masih balita. Jadi saya itu punya sistem pendidikan terhadap anak itu memaksakan anak itu harus bisa. Nah, ke sekarang ini dari usia 3 tahun itu anak-anak itu saya paksakan harus sudah mulai belajar baca Al-Quran, itu yang utama. Dan itu ya saya paksakan ketika mereka tidak mau atau malas, itu bahkan mungkin saya pakai hukuman gitu. Dan alhamdulillah kakaknya yang sekarang umur 5 tahun itu sudah bisa baca Al-Quran dengan lancar. Tapi ya itu tadi sistemnya saya mungkin kalau di KPAI termasuk pelanggaran, karena ketika mereka tidak mau saya melakukan hukum kadang dengan cubit, dengan pukul gitu. Tapi ya tujuannya memang mendidik gitu. Jadi dampaknya itu nanti kira-kira apa? Kalau saya lihat sekarang itu positif. Mereka itu sekarang ya mau bisa termasuk mohon maaf mungkin bisa diterapkan juga kepada para orang tua yang lain. Saya karena sudah bisa baca Al-Quran, kakaknya saya berikan zikir pagi dan petang, dan itu saya paksa. Bangun tidur, ke kamar mandi, kemudian minum air putih, kemudian baca zikir. Mereka nggak mau, tapi saya paksa gitu. Nah, pemaksaan ini kira-kira gimana, Ibu? Dalam dampaknya nanti gitu. Kalau saya lihat sekarang itu ya, kalau kita nunggu kesadaran mereka mau, kayaknya nggak akan ketemu. Mainnya itu sampai sore, bahkan sampai tidur lagi main terus. Gitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Farliansyah tadi ya. Saya teringat gini, sebetulnya metode pendidikan itu akan selalu berkembang gitu ya, dan melihat juga situasi dan kondisi yang ada serta kondisi si anak gitu ya. Sebetulnya karena di dunia ini nggak ada yang nggak bisa berubah kecuali Al-Quran. Cuma Al-Quran yang nggak bisa diubah. Metode pendidikan, bagaimana cara kita ngajar Al-Quran dan sebagainya, itu dalam hal metode, silakan. Kalau kata Ali bin Abi Thalib gimana, Pak? Kata Nabi Muhammad apa ya? Antum a'lamu li umuri dunyakum gitu ya. Engkau lebih tahu dalam urusan duniamu. Itu terkait dalam hal metode kita mendidik anak. Nah, kalau kita sekarang kita kembali ke bagaimana Nabi mendidik. Mungkin Bapak sering membaca kisah, apakah Nabi mukul anak, gitu ya misalkan, apakah Nabi mencubit anak, apakah Nabi menjewer anak, ya. Kalau sampai saat ini saya pribadi memang belum menemukan, ya. Kalau ada hadis yang ajarilah anakmu sholat ketika umur mereka berapa tahun? 7 tahun ya. Ajari sholat ketika umur mereka 7 tahun dan pukullah ketika umurnya 10 tahun gitu ya. Artinya pukulnya itu pun nanti ada lagi pembahasannya juga di mana mukulnya dan bagaimana gitu ya. Baik. Jadi kalau kita lihat ada rentang waktu berapa tahun kita setelah kita ajarin baru kita istilahnya pakai kekerasan tanda petik. 3 tahun. Ada jarak waktu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun gitu ya. Artinya fitrah anak-anak memang mereka dunianya adalah dunia bermain. Ya. Kalau kita baca lagi kisah Rasulullah itu, suatu hari Rasulullah itu lagi main sama cucunya, sama teman-teman cucu, terus datanglah waktu untuk sholat Jumat. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Bagaimana halusnya perasaan beliau ketika mau bilang udahan ya kita mainnya misalnya, nggak bilang, tapi beliau istilahnya ngambil mainan saat itu bunga apa gitu ya. Kalian lanjutin ya, bahasa saya gini, kalian lanjutin ya mainnya ini, aku mau sholat dulu gitu
Ya, artinya bagaimana penghargaan beliau terhadap anak kecil. Nah, terkait dengan karena Bapak tadi tanyakan bagaimana tuh dampaknya gitu ya. Terus terang Pak, berdasarkan pengalaman kami ya, secara empiris ini ya, kami guru SD dari tahun 96 deh, 98 yang lebih ini lagi, itu memang suara saya terdengar? Dengar. Oke. Saya pernah beberapa kali punya murid, yang murid saya langsung ya, itu anaknya sebetulnya cerdas Pak, pinter gitu ya. Dia umur berapa gitu udah bisa baca dan tulisannya rapi banget. Tapi ketika dia udah mogok, gitu ya, itu susah banget untuk didorongnya. Ya. Saat itu saya ingat dua, saya ingat banget dua nih, ada laki ada perempuan murid saya ini, karena langsung murid saya. Satu namanya Sifa, saya sebutin namanya kan di sini juga nggak ada yang kenal ya, Sifa, dan satu lagi Izzuddin. Ya, usut punya usut. Karena gini, karena ketika anak ada masalah itu nggak berdiri sendiri, tapi ada latar belakangnya, gitu ya. Nah, usut punya usut, latar belakangnya ternyata ya seperti yang Bapak ceritakan tadi gitu loh Pak. Orang tuanya perfect, dan mendidik perfect dalam arti ya umur segini gitu ya. Maka nanti dia akan yang mengalami namanya stagnasi gitu loh Pak. Gitu, karena dia punya pengalaman tidak enak dulu. Gitu sih kalau yang pengalaman saya. Dan nanti dia akan meneruskan lagi kebiasaan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dan yang murid saya Izzuddin itu, tahu nggak? Padahal tuh pinter banget, tulisannya tuh kelas 1 SD saat itu tulisannya tuh rapi banget. Salah satu yang sering dilakukan adalah menggigit teman. Izzuddin itu kalau gigit teman tuh sampai bekas tuh bundar ya, tuh sampai biru. Masya Allah. Nah, dia punya usut ternyata pola pendidikannya seperti itu kurang lebih ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kan gini ya, kalau ayatnya gini. Hal jazaul ihsani ilal ihsan gitu ya. Tidak ada balasan dari sebuah kebaikan kecuali kebaikan juga. Nah, kadang-kadang kita gini, kita bilang, kita sambil nyubit ya, kita sambil nyubit anak kita, mama ini kan sayang banget sama kakak, tapi sambil nyubit. Gitu. Kok kakak gitu sih? Misalnya. Kira-kira yang ada dalam yang ditangkap anak itu konsepnya apa? Oh, kalau nyubit itu sayang. Itu masuk ke dalam long term memorinya. Nah, nanti dia akan nyubit lagi, nyubit adiknya, nyubit temannya, dan banyak ternyata saya punya murid-murid yang dia tidak sadar perbuatannya itu menyakiti orang lain. Gitu. Karena apa? Karena buat dia itu nggak menyakiti. Orang kata ibu saya, kata umi saya, kata abi saya sayang kok walaupun dicubit. Gitu sih. Nah, jadi itu Pak Farliansyah. Sekali lagi wallahu a'lam bishawab, tapi saya bercerita tadi berdasarkan pengalaman teori-teori psikologi dan bagaimana Rasul cara mendidik anak. Gitu. Bisa juga baca di bukunya Tarbiyatul Aulad Abdullah Nasi Ulwan. Ya. Baik Ibu. Allahu a'lam bishawab. Saya lagi Pak Farliansyah. Ya. Ibu, alhamdulillah waktunya sudah habis pada pagi hari ini. Oh iya, ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik. Sama-sama. Saya simpulkan sedikit, 3 hal pokok dasar keluarga tangguh sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21. Yang pertama yaitu adalah sakinah, damai jiwanya, bahagia jasmani, rohani, tenang hidupnya, sirna kegelisahan dirinya.
Yang kedua yaitu mawaddah, kecintaan suami istri dalam kondisi senang dan lapang. Dan yang ketiga yaitu rohmah, kecintaan suami istri dalam kondisi sempit dan terhimpit. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan lagi nanti bisa berlanjut di grup Lampung Mengasuh 1 dan Lampung Mengasuh 2 insya Allah. Terima kasih banyak Ibu Eni atas waktunya. Sama-sama, makasih. Sampai ketemu Terima lagi kasih di Ibu Lampung, Eni. kalau diundang ke Lampung. Amin, insya Allah. Insya Allah Bu. Gimana Bu Ani? Salam sayang penuh cinta. Kami juga Ibu. Iya, sama-sama. Izin live ya. Iya Ibu, silakan. Makasih Bu, makasih. Jazakillah ya. Jazakumullah khairan katsiran Ibu atas semua ilmunya dan waktunya. Ya. Baiklah, saya selaku moderator pada pagi hari ini izin undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustazah partisipan Aulia. semuanya. Ustaz Zaki, Bu Ani, boleh live. Ibu semuanya. Dah.